Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dulansari akan mempresentasikan tugas manajemen operasi dengan judul Desain Produk dan Jasa Pengembangan Produk. Pengembangan produk adalah proses pencarian gagasan untuk barang dan jasa baru dan mengkonversikannya ke dalam tambahan lini produk yang berhasil secara komersil. Pencarian produk baru didasarkan pada asumsi bahwa para pelanggan menginginkan unsur-unsur baru dan pengenaan produk baru akan membantu mencapai tujuan perusahaan. Produk baru adalah produk asli, produk yang disempurnakan, produk yang dimodifikasi, dan merek-merek baru yang dikembangkan sendiri oleh bagian penelitian pengembangan produk. Apa yang perlu diperhatikan dalam perencanaan produk? Yang pertama, memiliki pengetahuan tentang kebutuhan dan keinginan konsumen, memiliki sumber daya yang mendukungnya, memiliki perkiraan penyimpangan produk baru dalam memenuhi pasar, perkiraan biaya yang dibutuhkan, antisipasi terhadap reaksi para pesaing, waktu yang paling tepat untuk meluncurkan produk baru, dan yang terakhir, jasa terkait sebagai pendukung produk baru. Apa sih tujuan pengembangan produk baru itu? Tujuan pokok dari sebagian besar upaya pengembangan produk baru adalah untuk mengamankan volume dan pertumbuhan laba, mempertahankan posisi perusahaan saat ini sebagai inovator, dan mempertahankan pangsa pasar yang ada pada saat sekarang. Golongan dalam pengembangan produk baru. Yang pertama, ada produk baru bagi dunia. Yang kedua, lini pengembangan produk baru. Yang ketiga, tambahan lini produk yang sudah ada. Yang keempat, merevisi pasar yang sudah ada. Yang kelima, penempatan kembali. Yang keenam, penekanan biaya. Selanjutnya, apa sih faktor penghambat pengembangan produk baru? Yang pertama itu karena kekurangan gagasan mengenai produk. Yang kedua, karena mahalnya proses pengembangan produk baru. Yang ketiga, karena kekurangan modal. Yang keempat, siklus hidup baru yang lebih singkat. Dan yang terakhir yaitu produk tidak dirancang dengan baik. Selanjutnya yaitu strategi pengembangan produk baru. Strategi pengembangan produk baru dapat dikelompokkan menjadi strategi reaktif dan proaktif. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan strategi reaktif atau proaktif mencangkup ukuran dan pertumbuhan pasar, perlindungan sebagai inovator, kekuatan dan kelemahan daya saing, posisi pasar perusahaan. Strategi reaktif terdiri dari yang pertama ada strategi defensif, yaitu menyesuaikan produk yang ada sehingga produk itu bisa bersaing dengan baik melawan produk kompetitif yang baru diluncurkan. Yang kedua ada strategi imitatif, yaitu dapat dengan cepat meniru produk baru pesaing sebelum produk tersebut mendapat pasar yang kuat. Yang ketiga yaitu strategi second but better, menunggu respon pasar terhadap produk yang baru diluncurkan pesaing. Setelah itu perusahaan meniru dan memperbaiki kekurangan produk tersebut dan memperkuat posisinya di pasaran. Yang terakhir yaitu strategi responsif, menyesuaikan produk yang ada sehingga produk itu bisa bersaing dengan lebih baik melawan produk kompetitif yang baru diluncurkan. Selanjutnya, strategi proaktif terdiri dari strategi penelitian dan pengembangan, berupaya mengembangkan produk-produk teknis yang unggul dan berinovasi. Yang kedua yaitu strategi pemasaran. Perusahaan melakukan survei berskala besar, data tersebut digunakan perusahaan untuk mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu strategi akuisisi, di mana perusahaan membeli produk baru untuk dipasarkan. Apa sih pentingnya pengembangan produk baru? Yaitu yang pertama, hubungan dengan daur hidup produk. Setiap produk yang ada dalam perusahaan akhirnya tidak terpakai lagi. Keuntungan akan menurun karena usia produk semakin menua. Yang kedua, produk menunjukkan laba. Pengembangan produk sangat penting untuk mempertahankan laba yang telah direncanakan. Yang ketiga yaitu pengembangan produk sangat penting bagi perusahaan. Produk yang berorientasi pada pengembangan produk baru diharapkan dapat tumbuh berkembang. Apa sih tahap-tahap dalam pengembangan produk baru? Yang pertama yaitu analisis kebutuhan pelanggan.
berguna untuk menentukan peluang untuk produk dan jasa baru. Yang kedua, memunculkan ide atau gagasan. Harus didefinisikan dengan jelas tujuan dari produk yang ingin dikembangkan. Yang ketiga, penyaringan ide dan mengevaluasi, agar ide yang akan dikembangkan bisa realistis dan memungkinkan bisa diwujudkan secara nyata. Yang keempat, analisis bisnis. Ini bertujuan untuk memperkirakan biaya dan laba produk baru. Yang kelima yaitu pengembangan strategi pemasaran untuk menyempurnakan rencana pemasaran produk. Yang keenam, pengembangan produk. Departemen peneliti dan pengembang harus mengembangkan satu atau lebih konsep produk. Yang ketujuh, pengujian produk dan pasar. Tujuannya itu untuk mengetahui reaksi konsumen. Yang kedelapan, komersialisasi, yakni peluncuran produk baru. Selanjutnya yaitu Quality Function Deployment atau QFD, merupakan pendekatan sistematis yang menentukan tuntutan atau permintaan konsumen, kemudian menerjemahkan tuntutan tersebut secara akurat ke dalam teknis manufacturing dan perencanaan produksi yang tepat. Manfaat Quality Function Deployment yaitu yang pertama itu fokus pada pelanggan karena memerlukan pengumpulan masukan dan umpan balik dari pelanggan. Yang kedua yaitu efisiensi waktu karena memfokuskan pada persyaratan pelanggan yang spesifik dan telah diidentifikasikan dengan jelas. Yang ketiga, orientasi kerjasama tim. Keputusan dalam proses didasarkan atas konsensus dan dicapai melalui diskusi mendalam dan brainstorming. Yang keempat yaitu orientasi pada dokumentasi karena menghasilkan dokumen komprehensif yang berhubungan dengan proses dan perbandingan persyaratan pelanggan. Apa sih kelemahan Quality Function Deployment ini? Yang pertama, memerlukan keahlian spesifik beragam, yaitu input pada QFD memerlukan analisis pasar. Yang kedua, kesulitan dalam pengisian matriks. Yang ketiga, hanya merupakan alat, tidak ada kejelasan kerangka pemecahan masalah. Yang keempat, bersifat proyek tanpa kelanjutan, yaitu tidak ada pembakuan institusi atau job description yang tepat untuk orang-orang yang terlibat di dalamnya. Metode QFD menurut Lou Cohen memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan melalui matriks, yaitu yang pertama ada matriks perencanaan produk, House of Quality, menjelaskan tentang customer needs, technical requirement, relationship, customer competitive evaluation, competitive technical assessment, dan targets. Yang kedua yaitu matrik perencanaan part deployment, mengidentifikasi faktor-faktor teknis yang kritikal terhadap pengembangan produk. Yang ketiga ada matrik perencanaan proses atau proses planning, mengidentifikasi pengembangan proses pembuatan suatu perencanaan. Yang selanjutnya yaitu tahapan pembuatan House of Quality. Muslim dan Gunawan menjelaskan bentuk matriks dari House of Quality. Terdiri dari yang pertama yaitu what, keinginan atau kebutuhan pelanggan. Yang kedua why, prioritas atau tingkat kepuasan pelanggan terhadap perusahaan atau pesaing. Yang ketiga how, karakteristik produk yang dapat diukur untuk memenuhi keinginan pelanggan. Yang keempat yaitu relationship matrix, bagian tengah dari HOQ yang mengaitkan bentuk hubungan. Yang kelima yaitu correlation matrix, mengidentifikasi pelaksanaan desain dari how. Yang keenam how much, merupakan dasar dari rumah yang berisi spesifikasi teknis yang akan memuaskan pelanggan. Sedangkan metode QFD menurut Cohen memiliki beberapa tahap perencanaan dan pengembangan yang disebut 4 tahap model QFD. Yang pertama menjelaskan tentang keinginan konsumen, kebutuhan-kebutuhan teknis, korelasi, hubungan-hubungan yang berkaitan, evaluasi kompetitor atau pesaingnya, penugasan teknis komprehensif, dan target-target lainnya. Yang kedua merupakan faktor-faktor teknis yang kritis terhadap pengembangan produk.
Yang ketiga merupakan matriks proses pembuatan pengembangan suatu produk. Yang keempat, memaparkan tindakan yang perlu diambil di dalam perbaikan kualitas produk. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.